Pernikahan King George III dan Queen Charlotte adalah salah satu pernikahan yang unik. Meskipun mereka dijodohkan dengan alasan politik, serta pertemuan pertama mereka adalah di hari pernikahan nih, ternyata itu semua nggak bikin mereka jadi pasangan yang tidak bahagia. Malahan mereka adalah pasangan yang penuh cinta. Pernikahan mereka menghasilkan 15 orang anak. Dan masing-masing anak mereka punya kisah unik tersendiri. Hai, namaku Mega dan selamat mendengarkan ceritaku. Kurang dari setahun setelah mereka menikah, Queen Charlotte melahirkan anak pertama mereka, yaitu seorang bayi laki-laki yang diberi nama George. Nantinya, George ini akan menjadi George keempat. George tumbuh besar menjadi remaja laki-laki yang suka party. Dia suka fancy foods, alkohol, dan dia juga suka perempuan. Semua kebiasaannya ini bikin dia menghamburkan sangat banyak uang. Kehidupan percintaannya George juga berbanding terbalik dengan orang tuanya. Orang tuanya menjodohkan George dengan salah satu kerabat mereka, yaitu Caroline of Brunswick. Tapi sayang, pernikahan ini adalah awal dari malapetaka. George tidak mencintai istrinya, malah dia sangat membenci istrinya. Istrinya itu adalah musuh abadinya George. Karena itu, Prince George hanya punya satu keturunan sah seumur hidupnya, yaitu Princess Charlotte of Wales. Aku udah pernah bahas lebih detail mengenai kisah Prince George ini di video aku sebelumnya. Kalian bisa klik link di pojok kanan atas atau di deskripsi di bawah. Anak kedua yang lahir dari Queen Charlotte adalah laki-laki bernama Frederick. Dia diberi gelar Duke of York, gelar yang sama seperti anak laki-laki kedua Queen Elizabeth II, yaitu Prince Andrew. Meskipun ya sekarang Prince Andrew itu dikeluarkan ya dari Working Royals. Frederick berada pada urutan ketiga pewaris tahta setelah George dan Princess Charlotte. Tapi ternyata Princess Charlotte ini meninggal dunia lebih dahulu. Dan ini bikin Frederick naik ke urutan kedua pewaris tahta. Sekarang yang dia perlukan hanya dia harus hidup lebih lama dari kakaknya, yaitu George keempat. Setelah itu maka dialah yang akan menjadi Raja Inggris berikutnya. Tapi ternyata takdir berkata lain. Frederick lebih dulu meninggal di tahun 1827 dan belum sempat naik tahta. Nah, karena Frederick ini juga nggak suka nih sama istrinya, dia jadi nggak punya satupun anak sah. Dan ini bikin tahta akhirnya jatuh ke adiknya Frederick. Bayangin deh, dua anaknya Charlotte itu pada nggak suka sama masing-masing istri mereka. Malah mereka itu saling benci. Anak ketiga Charlotte juga seorang laki-laki bernama Prince William. Kalau dalam dunia kerajaan nih, anak laki-laki apalagi ketiga ya, mereka tuh jarang banget dapat spotlight. Karena ya kan kakak-kakaknya dan keturunannya nanti yang bakal jadi pewaris tahta. Tapi ternyata di sini William juga punya kesempatan. Kakak-kakaknya nggak ada yang rukun sama istrinya. Di antara mereka juga hanya ada satu keturunan, yaitu Charlotte. Makanya setelah kedua kakaknya meninggal nih, William yang menjadi Raja Inggris yang baru dengan gelar William keempat. Sebelumnya nih, William itu punya hubungan khusus dengan salah satu simpanannya, yaitu Jordan. Dan mereka punya 10 anak. Tapi karena ini bukan hubungan yang resmi ya, makanya semua anak tersebut dianggap anak tidak sah. Dan setelah William menjadi raja, dia menikah dengan Princess Adelaide. Dari pernikahan tersebut mereka punya 2 putri, tapi sayangnya kedua putri tersebut nggak ada yang bertahan hidup lebih dari 4 bulan. Alhasil ketika William meninggal di tahun 1837, dia nggak punya keturunan sah untuk menjadi pewaris tahta. Dan ini bikin tahta diteruskan ke keponakan perempuannya, yaitu Victoria. Tahun 1766, Queen Charlotte melahirkan anak perempuan pertamanya. Anak ini diberi nama Princess Charlotte dan dia mendapatkan gelar Princess Royal. Sejauh ini sampai sekarang cuma ada 7 orang princess saja yang pernah memegang gelar Princess Royal. Kalau sekarang gelar tersebut dipegang sama Princess Anne. Kelahiran Princess Charlotte sangat bikin George bahagia. Ternyata dia suka banget sama anak perempuan. Dan di masa depan King George ini bakal dikenal dengan rasa sayang dan protektifnya terhadap semua anak perempuannya. Tapi karena terlalu protektif nih, George bahkan gak mau anak-anak perempuannya itu nikah. George tahu gimana perempuan-perempuan itu banyak yang dijahatin sama suaminya, dan George nggak mau anak perempuannya juga terluka. Sweet banget ya. Emang sih pasangan King George dan Queen Charlotte ini dikenal dengan kekeluargaan mereka. Tapi karena ini Princess Charlotte menikah di usia 31 tahun. Usia yang cukup tua untuk princess kerajaan saat itu. Ia menikah dengan Frederick I, dan dari pernikahan itu mereka tidak punya keturunan. Oh ya, Charlotte ini juga sering dibanding-bandingin sama adiknya pas bayi. Katanya untuk ukuran bayi kerajaan nih, adiknya itu cantik banget, sementara Charlotte itu terlalu biasa aja. Anak kelimanya adalah anak laki-laki bernama Prince Edward. Edward ini sangat aktif dalam militer. Seumur hidupnya dia berkecimpung dengan dunia militer. Bahkan dia aja baru menikah di umurnya yang ke-52 tahun.
tahun. Mungkin ini juga karena dia bukan anak tertua yang bakal warisin tahta ya. Makanya dia nggak terlalu memikirkan pernikahan dan keturunan. Di tahun 1818, dia akhirnya menikah dengan princess dari Jerman yaitu Princess Victoria. Setahun setelah menikah, satu-satunya anak mereka lahir dan diberi nama Victoria. Ya, di masa depan dialah yang akan menjadi Queen Victoria. Sayangnya, kurang dari setahun setelah Victoria lahir, Edward ini meninggal dunia karena sakit. Karena itu, Victoria hanya dibesarkan oleh ibunya aja. Anak keenam mereka bernama Princess Augusta Sophia, diambil dari nama ibunya King George. Aku sempat bilang sebelumnya George kan sayang banget ya sama anak keempatnya yang perempuan kan. Nah, sejak itu George pengen punya anak perempuan lagi. Dia sempat kecewa nih pas Edward lahir ternyata anaknya malah laki-laki. Cuma akhirnya anak keenam mereka adalah perempuan. Princess Augusta disebut yang paling cantik di antara saudari-saudarinya. Dia dipanggil yang paling cantik dari semua putri. Banyak cowok bangsawan yang mencoba untuk melamar dia. Cuma semua cowok-cowok itu nggak ada yang di-approve nih sama King George. Biasalah ya bapak protektif. Kalau dijadikan perumpamaan ya, Princess Augusta ini punya sifat golongan darah AB. Kadang dia anggun dan sopan, tapi kadang dia suka membuat ulah dan emosional. Princess Augusta sangat dekat dengan adik-adiknya. Dia juga dijadikan ibu baptis bagi saudaranya yang paling bungsu yaitu Princess Amelia. Sampai kematiannya di umur 71 tahun nih, Princess Augusta nggak punya suami. Meskipun ada gosip yang bilang dia sempat punya hubungan romantis sama beberapa orang. Tapi Princess Augusta ini memutuskan untuk tidak menikah dengan siapapun. Princess Elizabeth, meskipun tidak secantik kakak-kakaknya nih, Elizabeth berbakat dalam bidang seni. Dia suka mengeksplorasi dan mengembangkan bakatnya. Dia juga menerbitkan beberapa bukunya sendiri. Terkadang dia membuat ukiran untuk dijual dan hasil penjualannya itu dia berikan ke badan amal. Dan seperti saudari perempuan yang lain, King George juga tidak ingin Elizabeth menikah. Di tahun 1818 ketika penyakit mental King George udah semakin parah nih, Elizabeth memutuskan untuk menikah. Elizabeth nih pengen punya keluarganya sendiri. Emangnya dia bisa ya dapat izin menikah? Tentu aja bisa dong. Jadi dia mendapatkan izin untuk menikah dari kakak tertuanya yaitu Prince George. Karena saat itu kan ayahnya sakit, jadi kakak tertuanya ini nih yang mengambil alih kerajaan untuk sementara. Di umur 48 tahun, Elizabeth akhirnya menikah dengan pangeran dari Jerman yaitu Prince Frederick. Pernikahan mereka atas dasar sama-sama suka. Princess Elizabeth kemudian pindah ke Jerman untuk bersama dengan keluarga barunya. Disebutkan dia cukup lega karena akhirnya bisa keluar dari keluarganya yang terlalu protektif. Pernikahan mereka disebutkan sangat menyenangkan. Mereka sangat bahagia sampai akhir. Ernest Augustus, King of Hanover. Kenapa Ernest Augustus ini bisa punya gelar King, gelar Raja? Mari kita bahas. Ernest ini mendapat gelar King of Hanover setelah Victoria diangkat menjadi Queen Victoria. Selama ini, George ketiga, George keempat, dan William keempat itu diangkat menjadi Raja Inggris dan Hanover. Bisa dibilang Inggris dan Hanover ini dipimpin oleh satu raja, meskipun pemerintahan mereka itu berdiri sendiri-sendiri. Nah, Hanover itu punya peraturan di mana pemimpin mereka mutlak harus laki-laki. Sementara Inggris memperbolehkan pemimpin mereka itu perempuan, asalkan tidak ada laki-laki yang mendahuluinya. Makanya ketika William keempat meninggal, kan tahta harusnya ke adiknya William kan, yaitu Prince Edward. Tapi Edward itu udah meninggal. Alhasil anaknya Edward yang dapat tahta yaitu Victoria. Makanya Victoria itu bisa menjadi ratu. Dan karena Victoria ini perempuan, dia cuma bisa bergelar Ratu Inggris. Sedangkan Hanover dipimpin oleh pewaris selanjutnya yang seorang laki-laki, yaitu adiknya Edward, Prince Ernest. Nah, sekarang jadinya Inggris dan Hanover dipimpin oleh dua pemimpin yang berbeda. Kedua wilayah itu jadi full terpisah. Dan disinilah dinasti atau House of Hanover di Inggris itu bisa dibilang berakhir. Selanjutnya nanti anaknya Queen Victoria membuat dinasti baru lagi. Oh ya, setelah Ernest menjadi Raja Hanover dan harus pergi dari Inggris, orang-orang di Inggris itu pada seneng-seneng aja dia pergi. Itu karena Ernest ini disebut sebagai pria yang paling dibenci se-Inggris. Menurut catatan, dia pernah memperkosa salah satu saudara perempuannya sendiri, Prince Augustus Frederick, anak ke-9 George ketiga dengan gelar Duke of Sussex, yaitu gelar yang sama dengan yang dipegang oleh Prince Harry sekarang. Augustus punya ketertarikan yang besar terhadap sains. Dia juga terkenal dengan supportnya terhadap hak-hak Katolik dan Yahudi, dan ini cukup bikin kontroversial saat itu. Terus Augustus ini juga menikah 2 kali tanpa persetujuan raja. Emang dasarnya Augustus ini anak yang pemberontak. Dia bikin kontroversi dan nikah pun gak minta izin. Pernikahan tanpa persetujuan raja ini bikin kedua pernikahannya tidak sah
sah di mata kerajaan. Pernikahan pertamanya itu dengan seorang lady dari Italia, yaitu Lady Mary. Mereka nikah diam-diam, cuma akhirnya ketahuan dan pernikahannya dibatalin. Tapi Prince Augustus ini nggak kapok. Dia tetap pengen nikah. Akhirnya dia beneran nikah lagi sama lady tersebut dengan menyamarkan nama mereka. Mereka kemudian tinggal bersama sampai istrinya itu meninggal dunia. Setahun setelah istrinya meninggal, Prince Augustus ini nikah lagi sama lady kedua, yaitu Lady Cecilia. Dan pernikahan ini juga adalah pernikahan yang tidak sah. Kemudian Augustus ini bisa dibilang paman yang dekat sama Victoria, terutama karena masa pertumbuhannya Victoria tidak punya sosok ayah di sisinya. Jadi biasanya Prince Augustus ini yang nemenin Victoria. Prince Adolphus, anak laki-laki favoritnya George III. Meskipun anak favorit, tapi Adolphus ini udah disuruh tinggal di Hanover sejak umurnya 12 tahun. Dia pernah ditangkap, diculik, dan akhirnya berhasil diselamatkan lagi. Dia menikah dengan sepupunya yaitu Princess Augusta dan punya 3 orang anak. Princess Mary, dia adalah anak yang paling peduli sama saudara-saudaranya. Dia paling sering merawat adik perempuannya yaitu Princess Maria yang sejak kecil sakit-sakitan. Dia juga dengan setia merawat ayahnya yang sedang melawan penyakit mental. Mary menikah di tahun 1816 ketika umurnya 40 tahun. Dia menikah dengan sepupunya sendiri yaitu Prince William. Dan ternyata suaminya ini adalah suami yang sangat buruk. Pernikahan mereka cukup berantakan. Saat suaminya meninggal, barulah kehidupan Princess Mary ini jadi lebih lega. Fun fact, Mary ini adalah anak terakhir yang masih hidup di antara semua anaknya King George dan Queen Charlotte. Princess Sophia, dia adalah anak yang biasa nemenin Queen Charlotte kemana-mana. Dan karena hal ini, dia nggak pernah keluar wilayah istana. Mungkin karena dia termasuk anak yang termuda juga kali ya. Dia juga nggak tahu dunia luar. Yang dia tahu cuma keluarga kerajaan dan pelayan-pelayannya. Setelah Queen Charlotte meninggal, baru deh Princess Sophia ini punya kebebasan untuk pergi sesuka hatinya. Oh ya, dia juga princess yang nggak pernah menikah selama hidupnya. Sebelumnya aku bilang kalau ada rumor Prince Ernest yang memperkosa salah satu saudarinya sendiri. Nah, saudarinya ini kayaknya si Princess Sophia ini karena dia katanya sempat hamil. Cuma setelah itu nggak ada berita tentang kehamilannya kayak gimana. Anak ke-13 dan ke-14 adalah Prince Octavius dan Prince Alfred. Di antara ke-15 anak, hanya 2 anak ini yang tidak berhasil tumbuh dewasa. Mereka meninggal hanya beda waktu 8 bulan. Penyebab meninggalnya sama, yaitu wabah cacar. Dimana wabah cacar saat itu memang sangat berbahaya dan mematikan. Setelah 3 tahun lahirlah anak terakhir pasangan ini, yaitu Princess Amelia. Princess Amelia menjadi anak favorit kedua orang tuanya. Sayangnya Amelia tumbuh dengan badan yang lemah. Ia mulai mengalami tanda-tanda tuberkulosis di umurnya yang ke-15 tahun. Dan karena penyakitnya ini, di umur 27 tahun ia udah meninggal dunia. Ini adalah kematian anak perempuan pertama yang dialami King George. Sejak kejadian ini, penyakit mental George jadi jauh lebih parah. George sangat terpuruk. Setelah Amelia meninggal, King George terlihat beberapa kali berbicara sendiri, seolah-olah lagi ngomong sama Amelia. Itu dia ke-15 anak King George III dan Queen Charlotte. Kalau kalian perhatikan, di setiap lukisan Queen Charlotte, ia pasti menyertakan anaknya dalam pangkuannya. Itu karena Queen Charlotte dan suaminya emang berdedikasi, menunjukkan bahwa mereka itu adalah orang tua yang sayang anak, dan orang tua yang sangat peduli dengan anak-anaknya. George dan Charlotte berpikir udah memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Tapi sayang, sebagian anaknya itu tidak berpikir begitu. Mungkin mereka merasa karena saudara mereka terlalu banyak, mereka malah hanya merasa diatur dan dikekang, bukannya disayang. Kebanyakan anaknya juga mengalami kisah percintaan yang sangat berbeda dengan orang tuanya. Menurut kalian di antara ke-15 anak ini, siapa yang paling menarik nih ceritanya? Komen di bawah ya, dan jangan lupa di like, share, dan subscribe juga. Thank you!